Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang bahas standar operasional hiperbarik ya. Mungkin bisa dibuka ya. Nah, di sini legal standing, dasar hukumnya ya, legal standingnya. Kita tahu bahwa ada kesehatan matra. Itu ada undang-undang kesehatan yang pertama itu nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan matra. Tentang kesehatan matra ini. Kemudian ini berapa ini? 23 juga dilanjutkan ini ya. Nomor 17 2023. Kemudian ada undang-undang terbaru kemarin ini waktu sebelum Pilpres. Undang-undang nomor 17 tentang kesehatan juga tahun 2024 ya. Itu juga ada kesehatan matra. Apa itu kesehatan matra? Di situ dijelaskan ada 3. Kesehatan matra darat, matra laut, matra udara. Matra darat antara lain adalah bencana, kesehatan haji, ya kan? Kesehatan bawah tanah. Ada lagi apa ya? Ada 11 kalau tidak salah ya. Nah, kesehatan matra laut itu ada 3. Kesehatan penyelaman dan hiperbarik, kesehatan militer dan latihan militer dan peperangan di laut. Yang ketiga adalah kesehatan lepas pantai, offshore drilling, dan pelayaran sipil. Itu 3. Dan diulangi lagi di peraturan nomor 417 2024 ya, diulangi lagi. Jadi Anda itu mempelajari penyelaman hiperbarik, ada dasar hukumnya, ada perintah dari legislasinya, ada karena ada perintah untuk mempelajari itu ya. Nah, peraturan-peraturan kesehatan menerjemahkan dari undang-undang kesehatan itu ada peraturan nomor 14 2021 tentang layanan hiperbarik, terus peraturan revisi ya, revisi peraturan Menteri Kesehatan 14 ya, jadi Permenkes nomor 17 2024 ya. Di situ juga diulangi lagi ya, bahwa layanan hiperbarik tidak di rumah sakit saja, tetapi sampai di layanan primer. Jadi boleh sampai tingkat puskesmas, gitu, tingkat klinik bisa. Dulu kan hanya di rumah sakit, ya kan? Sekarang udah bisa di tingkat layanan primer, nah, klinik pratama, ya. Dulu hanya sampai klinik utama. Nah, sekarang sudah klinik pratama, berarti kebutuhan SDM tentang kompetensi dokter hiperbarik perlu, karena ada perintahnya, ya. Itu aja biar tahu ada legal standingnya ada, ya. Jadi bukan Anda asal belajar aja sesuka-sukanya saya, enggak, ada dasar hukumnya, ya. Nah, kemudian juga ada legal standingnya, ini apa yang tadi? Nah, ini. 2016 konsensus ya. Nah, tadi yang kita pelajari ada konsensus hyperbaric medicine Eropa. Itu sebagai standarnya kita juga, perintah juga itu. Kita apa? Oh ya. Enggak ngedenger ya? Halo? Iya. Oh, mana? Ya. Ya, jadi ada perintah SOP-nya juga menuruti standar internasional konsensus European Consensus Hyperbaric Medicine 2016 ya.
yang setiap 10 tahun diupdate ya. Dasarnya adalah yang tadi pagi dasarnya adalah dari beberapa kategori 1, kategori 2, 3, kemudian kategori negatif ya. Lanjut. Nah ini ya, lanjut. Ya, dasarnya evidence base ya. Evidence base. Ya, lanjut. Nah, ini daftar penyakitnya ya. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditreatment dengan hiperbarik ya. Ya, ini kategori 1 artinya dia bisa berdiri sendiri tanpa pendamping pengobatan konvensional lain ya. Seperti carbon monoxide intoxication, decompression, bisa dia berdiri sendiri gitu ya kan. Ya. Lanjut. Nah, ini kategori 2. Jadi nanti kalau masuk di stasenya hiperbarik di Dr. Yudi Bayangkara harus ini tahu nih standar ini ya. Lanjut ya. Nah, ini negatif ya. Artinya kalau ini populasi evidence base-nya bertambah, dia akan beralih ke kategori 1 ya. Lanjut. Nah, ini dasar kalau kita praktek di hiperbarik, kita harus tahu secara etik. Apa itu secara etik? Harus mengikuti SOP. Ya, harus etik. Ya, selain kita harus melakukan penjelasan kepada pasien sebelum di pengobatan dan info consent ya. Dan yang keduanya harus tahu standarnya. Ya. Standarnya tadi ya, Eropean kita mengacu karena kita belum punya. Ya. Terus quality control harus. Jadi pokoknya ada pasien diabetes gangren. Tiap hari 1 sesi kita foto, setelah masuk selesai kita foto lagi, kita buka lagi lukanya, kita lihat perkembangannya step by step ya. Harus itu ya. Lanjut. Nah, ini saya nggak bisa baca, tolong dibacain, coba. Nih. Nah, ini bacain. Ya. Ya. Yang pertama, tugas tanggung jawab kepala instalasi kesehatan hiperbarik. Ini ya. Bertanggung jawab terhadap manajemen operasional instalasi kesehatan hiperbarik. Iya. Kedua, melaksanakan. Ya, yang pertama tadi, yang pertamanya bertanggung jawab terhadap manajemen operasional pelayanan di instalasi kesehatan hiperbarik. Ya, jadi Dokter Yudi itu bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan di hiperbarik. Kalau ada kebakaran apa kejadian, dia tanggung jawab juga. Karena apa gitu ya? Tanggung jawab dia. Ya. Kedua, coba baca. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen operasional kerja pelayanan di instalasi kesehatan hiperbarik. Iya, udah itu jadi mengembangkan, jadi tidak stasioner, jadi dia harus kembangkan ya tentang manajemennya ya, tentang indicationnya, kembangkan tentang pasiennya, risetnya ya. Ya, ketiga, melaksanakan penilaian terhadap risiko yang prediksi terjadi dan prosedur keselamatan pasien dan petugas di instalasi kesehatan hiperbarik. Ya, jadinya harus bisa mempertimbangkan kalau masuk pasien hiperbarik, saya masukkan hiperbarik, apakah mengganggu pengobatan yang lain, itu harus dipikirkan. Jangan sampai merugikan pasien, ya. Lanjut yang keempat, melaksanakan penjaminan mutu semua aktivitas pelayanan medis di instalasi kesehatan hiperbarik. Ya, jadi selalu mengedepankan penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu, ya, layanan hiperbarik seperti sebelum dilakukan pengobatan harus diperiksa oleh perawat, asuhan keperawatan dari anamnesis sampai dengan pemeriksaan fisik, porsinya perawat, ya kan, memeriksa saturasi, tensi, nadi, temperatur, ya kan, diperiksa itu. Kemudian riwayat-riwayat penyakitnya, kemudian
melaporkan kepada dokter. Dokter lalu memeriksa pasiennya. Ya, pasiennya dijelaskan ekspektasi harapan kalau diobatin hiperbarik apa dijelaskan oleh dokternya, ya kan. Jangan terlalu berlebih. Seperti contoh, saya ada luka diabetes gangren. Bu, ibu diobatin 10 kali aja sembuh. Padahal kita tahu dianya lukanya Wagner 3-4. Jadi ada klasifikasi ya luka itu. Wagner 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau udah terjadi osteomyelitis pada tulang ya. Nah, janganlah kita menerima pasien Wagner 3-4 kita katakan ibu 10 kali aja udah sembuh Bu. Total udah rapat udah. Nah, itu kan terlalu berlebihan, tidak boleh. Secara etik tidak boleh, ya kan? Itu harus dijelaskan. Berikutnya, melaksanakan pemutahiran protokol dan prosedur terapi oksigen hiperbarik melalui evidence based medicine. Nah, seperti tadi, evidence based dasarnya, ya. Jadi harus kita perdalam melakukan riset, ya, membaca jurnal, meta analisis jurnal, ya, untuk tiap standar pengobatan, ya. Lanjut. Dan terakhir melaksanakan kerjasama dan partisipasi dengan multisenter riset instalasi kesehatan hiperbarik lainnya, baik skala nasional maupun internasional. Ya, jadi seperti saya hampir setiap tahun ada kerjasama dengan pusat riset di Eropa, di Perancis, hiperbarik ya. Jadi untuk melaporkan, oh saya punya ini pengalaman ini, nanti bisa menjadi kontribusi penambahan konsensus tadi ya. Lanjut sekarang. Nah ini tugas apa aja? Baca di atas. Tanggung jawab dokter hiperbarik. Dokter hiperbarik nih, ingat tugas tanggung jawab dokter hiperbarik ya. Jadi dokter Yudi menugaskan lagi dokter hiperbarik ya di bawahnya. Ya. Yang pertama, memilih dan menyetujui kandidat pasien yang akan mendapatkan terapi oksigen hiperbarik, memverifikasi indikasi, kontraindikasi, dan kebutuhan perawatan khusus selama terapi oksigen hiperbarik jika diperlukan. Ya, jadi setiap pasien selalu kita identifikasi indikasinya ada nggak di indikasi daftar indikasinya, masuk nggak dia? Ya. Kalaupun masuk dia masuk kategori apa gitu, ya kan? Nah, kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan dia terapinya hiperbariknya berapa kali, berapa sesi. Coba berikutnya dibaca. Yang kedua, menentukan dosis sesi terapi oksigen hiperbarik. Dosisnya ya harusnya. Yang akan diberikan kepada pasien. Apakah 2 ATA, apakah 1,3 ATA, ataukah 2 ATA atau 2,4 ATA? Nah, dasarnya apa kamu? Standar terapi konsensus atau teori kamu meta analisis sendiri ya dari jurnal-jurnal. Pengalaman dicoba pressure-nya sekian sesi ya kan. Lanjut. Yang ketiga, memberikan asistensi kepada pasien bersama nurse di dalam ruangan hiperbarik bila diperlukan. Efek samping terapi oksigen hiperbarik, akut panik, kesulitan beradaptasi tekanan, barotrauma, dan keracunan oksigen. Ya, jadi tiap pasien itu kita harus jelaskan kontraindikasi relatif dan absolutnya. Relatif apa? Flu, rinitis, ya kan? Itu relatif. Artinya kalau diobati bisa melakukan falsafah manuver tidak terhambat, bisa masuk, ya. Kemudian juga kita harus menjelaskan kepada si pasien manfaatnya apa, ya terapinya berapa kali, pokoknya diberikan pembelajaran ya. Lanjut. Ya, nomor 4 itu menilai hasil perkembangan terapi oksigen hiperbarik, menentukan kecukupan dan memutuskan kelanjutan terapi oksigen hiperbarik berdasarkan penilaian kemajuan penyembuhan penyakit pasien, berdasarkan penilaian subjektif dan objektif. Ya, jadi pre and postnya difoto, ya kan, lukanya difoto, 2 sesi sekian, 3 sesi sekian, sampai dia sembuh total. Harus ada informasi kepada pasien sehingga pasien menjadi pintar, ya, bukan
dibodohin, tapi jadi pintar tentang penyakitnya dengan terapi oksigen hiperbarik. Ya, lanjut. Yang terakhir, memberikan rekomendasi fit atau unfit seseorang Unfit, ya. seorang penyelam. Unfit, ya. Ya. Jadi seperti dokter dokter Yudi, dia berhak tuh mengeluarkan fit, unfit untuk penyelam. Oh, kamu boleh menyelam. Oh, kamu tidak boleh, kamu karena ada kontraindikasinya, ya kan? Baru kemarin kamu ngalamin decompression, gitu. Harus istirahat 2 minggu untuk menyelam kembali, ya. Lanjut. Yang selanjutnya, tugas tanggung jawab nurse hiperbarik. Apa? Tugas tanggung jawab nurse, dong. Nurse perawat, ya. Ini biar tahu aja. Jadi coba bacakan yang pertama. Pertama, melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan hiperbarik pada kandidat pasien yang akan mendapatkan terapi oksigen hiperbarik. Jadi asuhan keperawatan itu mulai dari anamnestik, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pendukung, ya kan, sampai diagnosis. Jadi ada diagnosis perawat, ada diagnosis dokter, ya. Sesuai porsinya, ya, disebut sebagai asuhan keperawatan. Lanjut. Melaksanakan pendampingan pasien selama proses pelaksanaan terapi hiperbarik oksigen di dalam maupun di luar hiperbarik. Ya, jadi pasien-pasien masuk ke hiperbarik itu tanggung jawab perawat tuh. Bagaimana nih beradaptasi dengan tekanan? Oh, melakukan falsafah manuver. Bagaimana caranya? Ya caranya begini, menelan ludah atau makan permen atau minum, ya. Itu yang menjelaskan bukan dokternya, ya, cukup perawat, ya. Lanjut. Ketiga, melaksanakan pembelajaran dan pendampingan ekualisasi atau penyesuaian terhadap perubahan tekanan yang terjadi selama proses kompresi maupun dekompresi, pemakaian dan penggunaan masker hood, endotracheal tube di dalam hiperbarik. Ya. Jadi itu tugas tanggung jawabnya perawat, nurse, ya. Di sana di UPN kita didik perawat dan nurse hiperbarik. Dalam pendidikan kurikulumnya ini dia memberi pembelajaran pada pasien, bagaimana menghantar pasien, menyesuaikan tekanan, semua itu tanggung jawabnya perawat. Dan juga alat-alat kedokteran seperti apa contohnya, kontron, perimet, memeriksa transcutaneous O2, flow meter, Doppler laser, ya, itu adalah tugas perawat, ya. Bacakan. Yang keempat, melaksanakan penyiapan dan pengukuran dan menggunakan peralatan monitoring pasien, baik invasif maupun non invasif di dalam maupun di luar hiperbarik. Ya, itu ya saya katakan, ya. Itu bukan tugasnya dokter, jadi tugasnya perawat, ya. Lanjut. Ini adalah hyperbaric chamber. Nah, sini saya mau jelaskan, hyperbaric chamber itu bukan hanya di rumah sakit. Dan ada jenis-jenisnya. Jadi bisa dia di rumah sakit, bisa di penyelaman juga. Seperti contohnya di penyelaman yang saya laksanakan 700 meter, ya. Di submarine rescue, ya, untuk merescue awak kapal selam yang terkandas di bawah. Itu juga harus ada hiperbarik di kapal penyelamatnya, ya kan? Animal juga harus ada, animal untuk hewan coba. Untuk hewan coba, untuk maintenance juga itu hiperbarik juga. Lanjut. Nah, ini adalah tadi, ya, untuk penyelaman, kemudian untuk transportasi dari tempat TKP kecelakaan sampai ke rujukan di rumah sakit, itu ada hantaran. Itu hiperbarikin juga ada, ya kan? Kemudian ini yang ketiga adalah apa ini? Untuk riset, ya, untuk riset, ya, untuk bahan-bahan biologi, in vitro, in vivo, hewan coba, ya. Kemudian ini baru hospital,
Ya, kita lihat ini satu-satu persatu ya. Ayo. Nah, ini adalah suatu sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah Prancis, melakukan penyelaman terdalam di dunia, 700 meter ya. Nah, ini ada kapalnya khusus. Kapalnya ini isinya di dalam adalah hiperbarik ya, untuk kompresi dan dekompresi, dan udah ada helipadnya kalau ya. Nah, ini namanya turel atau diving bell. Jadi orang menyelam 700 meter tidak disuruh berenang ya, hilang bisa ya. Nah, jadi gimana caranya? Dia dikompresi di dalam chamber, di dalam kapal sampai mendekati tekanan 700 meter. Nah, sudah mau mendekati, dia pindah ke ini turel atau diving bell, kemudian diturunkan ke dasar 700 meter. Nah, setelah selesai bekerja dia keluar, dia bekerja, selesai dia masuk kembali, kerja paling jaman, hitungannya jam, 1 jam 2 jam ya. Kemudian kembali lagi ke turel atau diving bell dan dimasukkan lagi ke hiperbarik untuk fase dekompresi. Dan kalau untuk 700 meter itu, untuk mencapai 700 meter itu sekitar 17 hari ditekan, karena harus kompresi saturasi. Ya, kemudian untuk kembali ke permukaan, dianya juga sekitar 12 hari, hampir berjumlah sekitar 42 hari kalau dijumlahkan semuanya. Ya, nah tabelnya bisa kita lihat. Ya, lanjut. Nah. Ya, ini ya, masuk di dalam, ditekan, kemudian mendekati 700 meter, pindah ke turel atau diving bell, dipindahkan masuk ke dasar, dia bisa keluar bekerja, selesai dia masuk kembali, ditekan lagi. Jadi untuk intervensi 700 meter memerlukan waktu kompresi dekompresi 42 hari ya. Lanjut. Nah, ini namanya kompresi saturasi, dekompresi saturasi ya. Biar tahu aja. Ini dengan hidrogennya ya. Lanjut. Nah, ini adalah submarine rescue ship, kapal penyelamat untuk awak kapal selam. Kalau kandas harus diambil. Juga ada hiperbariknya. Di mana itu? Di kapal. Diambil nih seperti ini, diambil ya. Kemudian masukkan di hiperbarik ini. Ya. Lanjut. Nah, ini transportasi. Kalau dari TKP tempat kejadian ke rujukan rumah sakit pakai ini ya. Ini di Surabaya ya. Tapi ini yang lama ya, buatan Perancis. Yang baru saya 2019 ya, Dil ya. Kita bangun yang baru modern ya, dengan pintu bayonet system ya. Nah, ini dia. Bayonet system tuh tekanan tinggi ke tekanan tinggi. Jadi nggak perlu keluar dulu, langsung disambung dengan bayonet system ya. Dia nanti dijelonjorin masuk ke sini, diteruskan terapinya ya. Lanjut. Nah, ini adalah hyperlight transportasi juga. Jadi bisa dilipat, dimasukkan koper, bisa dibawa-bawa. Ya, caranya pasiennya masuk, ditekan dengan udara, kemudian bernafas dengan oksigen nih, oksigen. Ini udara tekan ya. Seperti biasa ya, bisa dibawa pakai ambulans, bisa dengan helikopter ya. Lanjut. Nah, ini adalah laboratorium UPN hiperbarik, human hiperbarik, yang kebetulan oleh Dirjen Dikti dinamai Profesor Guritno ya. Jadi saya terima kasih dikasih. Nah, padahal saya nggak minta ya. Biasanya kalau dicantum begini orangnya udah meninggal kan. Iya, orangnya masih ada tapi ya. Ya, ini human hyperbaric ya. Lanjut. Nah, ini adalah instalasi hospital. Jadi ada resources udara tekan untuk menekan kita ya. Ini kompresornya
ya, yang menghasilkan udara tekan, ditampung sini baru dialirkan ke multiplace chamber, ya. Selalu multiplace chamber ada treatment lock, ada emergency lock, ya. Nah, seperti kejadian di Minto Harjo di Jakarta kebakaran, dia difungsikan tanpa ada emergency lock, ya. Jadi itu human error, ya. Nah, ini ada oksigen cair, ada gas carrier. Oksigen, ya, dialirkan ke sistem BIP system, ya. Nah, ini adalah sistem kebakaran. Kebakaran sistemnya adalah dengan air bertekanan atau dengan pasir. Itu standar internasionalnya. Tidak boleh pakai CO2 foam seperti di SPBU. Karena apa? Kalau tekanan tinggi, CO2-nya bisa keracunan orang pasiennya, ya. Jadi dengan air, dengan sistem manual, ya, atau dengan sprinkle atau pasir, ya. Lanjut. Ini apa nih? Tolong dibaca nih. Nggak baca. Oh, ini standar. Standar Eropa. Standar Eropa. Iya. Standar Eropa. Kamu bisa bacanya ya? Jadi gini, saya 2 minggu yang lalu diajak rapat di Badan Nasional Standarisasi BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk menstandarisasi produk hiperbarik di Indonesia. Ya, nanti akan keluar SNI-nya, gitu. Ya, standar. Nah, sekarang jadi tanya-tanya, apakah berstandar ke Amerika atau Eropa? Kalau kita berstandar ke Amerika seperti ASME, PVSO, ya, Fire Protection National Association, itu kan swastanya Amerika. Kalau kita pakai standar itu, kita bisa disu oleh Amerika karena kita tidak punya perjanjian bilateral dengan mereka melalui WTO. Bisa disu melalui WTO, ya. Jadi yang ada kerjasamanya Kementerian Luar Negeri itu dengan Eropa. Jadi sehingga kita kalau mengadop teknologinya Eropa atau merujuk itu tidak ada masalah karena sudah ada kerjasamanya di WTO, ya, di Kementerian Luar Negeri, ya. Dasarnya itu aja. Jadi kita standar Eropa. Lanjut. Nah, ini standarisasinya, ya. EN berapa? 14. Ya, itu kodenya, ya. Nah, itu standar mulai dari hyperbaricnya, pembuatan hiperbaricnya, standar kualitas udara tekannya, mulai dari humidity, tekanan, temperatur, kemudian juga dari kadar CO2-nya, kadar oksigennya, nggak boleh tercemar, ada standarisasinya, ya. Lanjut. Nah, ini dia yang tadi saya ceritakan, ya. Ini multiplace, ini monoplace, horizontal, vertikal. Ini jenis B, ya, ini jenis A, horizontal, ya. 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 Jadi saya kalau lihat ini jadi ingat 45 tahun yang lalu saya belajar, ya. Lanjut. Nah, ini ICU-nya yang tadi pagi, ya. Yuk. Nah, ini jadi tadi yang bertanya. Ini satu tabel nih. Tabel diabetik gangren. Ada yang outpatient, ada inpatient, gitu. Tapi satu, jadi tabelnya 2,4 14 meter, 3 kali 30 menit, 2 periode dengan udara tekan, ya. Lanjut. Nah, ini ICU, ya. Lanjut. Ini ya tadi, ya, standarisasi tidak boleh kadar CO2-nya tinggi. Tidak boleh kadar oksigennya di dalam chamber tinggi, ya. Itu nggak boleh, ya. Kemudian temperaturnya, humidity-nya juga diatur di
standarisasi ini. Ya. Kemudian chambernya juga dites, ya dites untuk pokoknya untuk saya terapi tabel 6A di rumah sakit, berarti kan 165 feet seawater. Ya, kalau dibagi 33 itu sekitar 50 meter. Artinya waktu kita membuat hyperbaric chamber itu ditekan 10, 2 kalinya dia, ya. Dan dilakukan pengetesan selama 1 kali 24 jam. Kalau tekanannya berubah berarti ada kebocoran, ya. Nah, sebelum itu namanya tes hidrostatis test. Sebelumnya dilakukan NDT, non distraction test dengan X-ray, ya. Itu dilakukan oleh Depnaker. Biasanya di pabrik saya, ya. Pabrik saya terus dilakukan hidrostatis test, penyaksinya dia meng-ACC berarti bisa dilanjut lagi. Nah, nanti terakhir kita mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, ya, karena dengan cara baik menghasilkan alat kesehatan yang baik, itu ada standarisasinya, ya. Jadi sangat banyak syarat-syarat untuk membuat hyperbaric chamber, baik standar internasional maupun nasional, ya. Lanjut. Nah, ini adalah tabel klinis 14 meter, ya. Ini saya temukan kalau tidak salah situ 2000 berapa ya? 2010 ya? Hah? 1997, Pak. Oh, 97. Berarti saya 2 tahun setelah pulang, ya. Nah, saya lakukan riset, saya temukan ini tabelnya. Jadi ini yang dikatakan 14 meter 2,4, 30 menit, 30 menit, 30 menit, istirahat 5 menit, 5 menit, ya. Nah, ini disebut tabel Guritno, ya. Nah, namun 2007 US Navy mengeluarkan tabel ini, dinamain US Navy. Nah, dibajak tapi nggak apa-apa. Itu dibajak untuk amal, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya, ikhlas, ya. Ya, dia mengangkatkan jadi tabel 9 US Navy. Emploan nggak apa-apa, ya. Yang penting untuk kemanusiaan, ya. Ya. Lanjut. Nah, ini tabel 5. Ini tabel 5. Ya, tabel 5 tuh 60 feet. Berapa menit nih? 20. Nih, 20. Kemudian turun ke 30 feet. Ya, 30 feet. Ini berapa? 20, ya. Kemudian ke permukaan. Nah, ini yang disebut tabel 5 US Navy untuk decompression sickness tipe 1, pain only, skin rest, ya. Ini. Kemudian lanjut. Ini adalah tabel 6 US Navy, ya. Ini berapa? Berapa menit? 20. Sini 1 jam, ya. 1 jam, ya. Lebih lama, ya, lebih lama, ya. Nah, ini Dokter Judi hafal ini semua, ya. Nah, kemudian tabel 6A US Navy yang saya ceritakan. Lanjut. Nah, ini ditekan sampai 165 feet seawater dengan kecepatan 20 sampai 23 feet seawater per menit. Kemudian kembali ke 60 feet dengan kecepatan berapa ini? 2 feet, ya. Hah? 2 feet seawater per menit, ya. Ya. Nah, kemudian yang ini sama aja dengan tabel 6 yang tadi di atasnya. Ya. Ya, coba deh dibalik lagi. Sama aja dengan ini. Nah, balik lagi sekarang. Ini ya sama. Dia hanya menambahkan ini untuk supaya nitrogen, gelembung nitrogen terlarut. Hukum Boyle, tekanan dinaikkan, volume turun, ya. Lanjut. Nah, ini adalah ini environment, ya. Tadi saya ceritakan oksigennya harus terukur, ya. Temperaturnya, environmentnya, ya. Nah, temperatur, humidity, ya. Semua. Ya. CO2-nya, ya. Lanjut. Nah, tadi pagi, ya, ini dengan heat tent, masker, ambu bag,
ya. Lanjut. Nah, ini yang sistem yang single. Lanjut lagi. Ya, ini adalah rebreathing system ya. Ada scrubber system. Jadi kalau Michael Jackson itu punya monoplex chamber. Ya, akrilik. Dia di treatment karena dia sering dibedah plastik. Jadi kalau orang sering dibedah plastik, operasi hidung, makin lama makin kecil hidungnya. Karena atrofis pembuluh darahnya. Oksigennya kurang ya. Dia di treatment diimbangi dengan hiperbarik. Dia masuk di akrilik monoplex chamber, ya kan? Dengan sistem dia punya scrubber system. Jadi tanpa masker dia ditekan dengan oksigen murni, ya. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ini. Nah, ini kadarnya. Jadi CO2 tidak boleh melebihi 0,05 ppm. Ya, di sini ada. Saya tidak baca nih, ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu bahaya. Bisa keracunan CO2 atau mempermudah keracunan nitrogen atau oksigen, ya. Lanjut. Nah, ini adalah kompresor medical, udara tekan, diambil dari udara biasa, ditekan, ditampung untuk penekanan di dalam chamber nanti, ya. Lanjut. Nah, ini adalah alat-alat yang diperbolehkan masuk di dalam hiperbarik. Ada alat namanya non-invasif, ada yang invasif. Yang non-invasif contohnya bioimpedance untuk mengukur parameter kardiovaskuler. Kemudian juga ada namanya transcutaneous O2 untuk mengukur oksigen maupun CO2 di non-invasif, ya, di kulit, ya. Kemudian juga ada flow meter Doppler laser untuk menghitung flow aliran darah. Jadi kalau di Surabaya itu banyak yang main celurit, putus, disambung lagi. Kita tahu ini sudah nyambung, kita periksa dengan flow meter Doppler laser. Biasanya flow-nya itu mulai membaik, ya. Ini ada yang non-invasif, invasif, ya. Lanjut. Nah, ini adalah insulin pump. Jadi contoh gini, Anda ditugaskan menginfus insulin orang yang katakanlah hiperglikemik, ya, masuk ke asidosis, sudah diinfuskan dengan insulin kan. Nah, katakanlah 5 tetes atau 3 tetes per menit maunya. Di normobarik. Di hiperbarik nggak bisa. Dia harus ada alat untuk pendorong yang menyesuaikan dengan tekanannya. Disebut insulin pump, ya. Contoh lagi, memberikan albumin, umpamanya 10 tetes per menit di normobarik. Di hiperbarik tekanan 2,4 atah tidak bisa kita atur. Jadi harus dengan tekanan. Nah, tekanannya dengan mesin insulin pump, ya. Lanjut. Ini udah ventilator itu. Nah, ini tadi kembali lagi. Nah, ini ventilator, ya, ventilator. Ini insulin pump, ya. Lanjut. Ya. Ini ada alat shock jantung, ya. Ya, lanjut. Ya. Ini adalah bioimpedance bioimpedance transtorakal, dan ini adalah untuk memeriksa H2O2 total. Ya. Ini semua alatnya ada di Surabaya. Tapi sekarang saya udah pensiun, rusak semua ini. Ya, karena apa? Tidak ada perawatan, ya. 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 Lanjut. Nah, ini juga alat-alatnya ada di Surabaya semua. Ini perimet, ya, untuk mengukur CO2, oksigen perifer, non-invasif, dan flow meter Doppler laser, ini yang hitam, ya. Lanjut. Nah, ini adalah laboratorium animal hiperbarik, ya. Jadi untuk
mencit, tikus, kucing, anjing, sampai ke primata ya, monyet yang kecil ya. Itu terus kelinci New Zealand. Biasanya kalau riset ortopedi kita pakai New Zealand ya. Ya, upaya tulang dipatahin ya. Kemudian dilakukan spark, terus kemudian di treatment. Penyembuhannya lebih cepat dengan hiperbarik. Ya itu kita tesnya di animal hyperbaric. Nah, ini ada di Surabaya. Jadi kalau semester 7 dia melakukan riset nih di UPN dengan ini nih, animal hyperbaric. Ini nggak begitu mahal. Cuma 2 miliar ini. Enggak. Ya dibandingkan yang human UPN itu 17 miliar. Ya. Lanjut. Nah, ini dia animal. Ini juga saya yang buat tahun 2019 ya. Nah, ini dalam masukin dari sini ada kandangnya dengan akrilik. Ada 2 kompartemen untuk mencit, 1 kompartemen untuk kucing, kelinci. Ya. Lanjut. Nah ini, ya, masukin dari sini. Ya. Ini laboratorium animal hyperbaric chamber. Kalau rumah hewannya ada di lantai atas, di lantai 4. Biasanya itu juga standar internasional. Humidity, noise-nya, temperaturnya, cahayanya, fluknya harus terukur dan bisa dirubah dari rumah saya bisa dirubah ya. Oh dia cahayanya mesti mati nih, diatur gitu ya. Karena kita kan kalau nungguin di situ capek kan. Pakai ada CCTV-nya. Ya. Lanjut. Nah ini kalau kita berpikir kebakaran, ya kebakaran terjadi bila ada perpaduan antara ignition, fuel, bahan yang mudah terbakar dengan percikan api, ya ignition, fuel dan fuel, ya. 3 ini. Nah itu kejadiannya di rumah sakit Minto Harjo kejadiannya kayak begini. Jadi blowernya itu ada percikan api, ya. Cuman nggak dibuka aja di media ya. Lanjut. Nah ini source ignition dari saklar, dari blower pendingin ya, itu bisa keluar percikan karena kita bermainnya tekanan tinggi kan oksigennya ya. Lanjut. Nah ini barang-barang yang tidak boleh masuk di dalam hiperbarik, bahan-bahannya ya. Lanjut. Nah, ini adalah anatomi air bertekanan untuk memadamkan api. Ini ada dengan sprinkle tekanan tinggi. Ini manual, ya. Ini adalah air yang sudah bertekanan tinggi, ya. Ini disemprotkan di sini, ya. Lanjut. Nah, ini dia sistem pemadam kebakarannya, ya. Ini juga standarnya harus pakai tembaga international standard ya. Nah, ya supaya tidak corrosion. Nah, lanjut. Nah, ini air supply, oksigen supply-nya harus terjamin ya. Lanjut. Ini oksigen cair. Ini oksigen gas. Ya. Harus ada 2. Dan instalasi oksigennya harus soliter. Tahu ya soliter ya? Independen. Tidak boleh disatukan dengan ICU. Karena alat-alat di ICU bisa rusak kalau operasional. Iya, karena dianya membutuhkan oksigen banyak. Bisa ya. Jadi mengalirnya ke hiperbarik. Makanya dia soliter, harus independen ya. Lanjut. Ada yang tanyakan? Ada.
Hebat nih, berani ya. Nah, harus berani. Ya. Waalaikumsalam. Untuk testing chamber itu dilakukan dok, itu dia dilakukan secara rutin atau lalu untuk penggunaan chamber sendiri itu apakah ada masanya dok? Oh iya. Tadi yang pertama apa? Yang testing chambernya dokter, apakah itu dilakukan secara rutin atau Ah ya. Jadi pengetesan hyperbaric chamber di pabrik, ya. Di pabrik lakukan tes, kemudian waktu install di TKP di tempat di rumah sakit sudah menyambung, kita lakukan lagi uji fungsi tanpa orang dan uji fungsi dengan orang, gitu. Jadi ada 2 kali, ya, di pabrik dan di TKP tempat install di rumah sakit, ya. Nah, kemudian maintenance biasanya ada maintenance mingguan, 2 mingguan, bulanan, trimesteran, sampai tahunan. Dan ada overhaul. Overhaulnya itu biasanya sekitar 10 tahun. 10 tahun, 15 tahun ya. Overhaul. Ada yang diganti sistemnya, semua diperiksa ya. Mungkin itu ya. Ayan lagi, silakan. Ya. Makan Prof. Dari pertama dan 21 Waalaikumsalam. Bagaimana cara pengelolaan oksigen di dalam ruangan hiperbarik tersebut agar tidak terjadi hipoxia pada pasien, dan juga bagaimana cara pengelolaan suhu di ruangan agar pasien tetap nyaman. Gimana? Bagaimana cara pengelolaan oksigen di dalam ruangan hiperbarik? Oh iya. Jadi iya. Jadi di dalam hiperbarik kita monitor di panel. Saya tidak gambarkan panelnya di sini ya. Panel di luar itu ada dokter, ada technician, ada perawat. Dokternya melihat itu, analyzer CO2, oksigen, temperatur, humidity. Nanti kalau pokoknya CO2-nya naik, nah itu technician-nya ventilation. Ventilation apa itu? Tidak merubah tekanan tapi masuk dan keluar sama. Jangan seperti di flash, ya, di flash sehingga CO2-nya menurun. Ya. Demikian juga temperatur, kalau naik temperatur kita bisa lakukan dengan flash juga. Biasanya ventilasi selama 5 menit menurunkan temperatur 2 derajat. Ya. Selain kita punya sistem pendingin. Sistem pendingin kita juga tidak boleh pakai freon karena bisa keracunan tekanan tinggi freon. Ya. Biasanya udara di hiperbarik dialirkan di luar ke sealer pendingin. Udara yang sudah didinginkan dimasukkan lagi. Itu di situ temperaturnya bisa sampai 18 derajat Celcius. Kita turunkan ya dengan sistem chiller namanya ya. Itu udah standar internasional. Ya. Ayo lagi, apa? Bagus nih, banyak nanya. Biasanya ngantuk kan? Habis makan ngantuk. Ayo, tanya. Ya. Nah. Prof, perkenalkan saya Muhammad Sadar yang angkatan 2021, izin bertanya Prof. Ya. Apa saja hal yang menghambat atau mengganggu efektivitas dalam pengobatan terapi hiperbarik ini? Apa saja yang menghambat atau mengganggu efektivitas dari terapi hiperbarik? Ya, yaitu ya satu masalah penentuan tabel. Harus pintar-pintar menentukan tabel. Itu satu ya. Yang kedua juga menentukan penyakit dengan tabelnya gitu ya. Yang ketiga menjaga maintenance CO2, oksigen, environment-nya, temperaturnya ya. Kemudian juga melakukan selalu klarifikasi menilai pre and post, sebelum dan sesudah ya. Mungkin itu ya. Nah. Lain, ayo. Ayo bertanya, ayo. Ya.
Sorry dokter, perkenalkan saya Sinta dari Angkatan 21. Pertanyaan saya itu dok, kan tadi dijelaskan ada multiplex dengan monoplex. Sebelumnya untuk perbedaan fungsi dari kedua ruang tersebut itu apa, dan yang satunya itu tentang materi yang tadi pagi dokter. Apa tuh tadi pagi? Yang tadi pagi kan dibahas itu tentang dosis pengobatannya dok. Pertanyaan saya, apakah dosis pengobatannya itu masih tetap sama dilakukan selama sesi pengobatan, ataukah apakah ada perubahan dosis dokter selama sesi pengobatan? Iya, terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi setiap penyakit ada indikasinya. Nah, indikasinya untuk terapi tabelnya itu berdasarkan satu, percobaan riset ya, dua, evidence based konsensus ya kan, tiga, berdasarkan meta analisis jurnal. Kalau belum ada, banyak seperti contohnya cancer. Nah, kita dengan cukup membacakan dosisnya, kemudian kita cari di jurnal, lalu lakukan itu dengan tepat pada pasien ya. Seperti contohnya cancer ovarium, itu sangat jarang. Jadi saya lihat contoh, kita treatment biasanya tidak melebihi 10 meter, 2 ATA ya. Jadi itu yang pertama. Apa pertanyaannya tadi? Oh, monoplex ya. Ya. Jadi hyperbaric chamber itu ada dua, ada monoplex, ada hyperplex. Hyperplex itu ruangannya banyak. Ya. Monoplex ruangannya cuma satu. Namun monoplex digabungkan jadi sistem yang disebut sistem multiplex. Yang paling pokok adalah harus ada ruang emergency lock. Nah, kalau yang Michael Jackson, kemudian Messi, Ronaldo, itu hanya satu ditekan, dan biasanya dokternya melihat gitu. Kalau dia ada kelainan, dilakukan penyetelan gitu. Nah, itu biasanya kerugiannya adalah tidak bisa melakukan manipulasi langsung. Makanya kalau di rumah sakit boleh monoplex, tapi harus ada intermediate chamber sebagai emergency lock. Jadi syaratnya harus ada emergency lock. Jadi kalau yang monoplex murni tidak disarankan, karena sulit kita untuk melakukan manipulasi pada pasien dalam keadaan tekanan. Mungkin itu ya. Ya. Lain lagi? Yuk. Dokter, terima kasih kesempatannya. Saya bertanya tadi pagi dokter sempat membahas tentang kontraindikasi dari terapi hiperbarik. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada efek signifikan dari penggunaan terapi hiperbarik ini pada tingkatan kelompok usia tertentu dokter, seperti misalnya pada anak-anak, kemudian dewasa. Dosis lah berarti ya. Jadi antara dosis bayi, anak, orang dewasa sama, tergantung penyakitnya ya. Tergantung penyakitnya, jadi sama semua. Jadi umpamanya kasus autism itu kan pada anak kan, ya, biasanya kita tekan tuh sekitar 2 ATA atau 2,4 ATA ya, 3 kali 30 menit. Jadi antara dewasa dengan anak-anak tidak berbeda, karena dia dasarnya adalah tekanan yang meningkatkan tekanan parsial di plasma. Udah dijelaskan tadi pagi kan. Jadi mau anak mau dewasa sama, tergantung pada tekanan barometrik ya. Mungkin itu jawabannya ya. Ya. Lanjut. Ya. Dari angkatan 21. Tadi kan dari Prof jelaskan mengenai dosis. Itu kan setiap penyakit, apakah
obati itu tepat tidak sesuai tabelnya gitu. Yang saya mau tanyakan itu apakah setiap penyakit itu ada tabel sendiri atau itu ada tabel itu hanya kayak tadi tabel 6, 6A segala macam itu, dan kalaupun hanya tabel itu bagaimana pengklasifikasian penyakit itu biar dia masuk ke tabel-tabel tersebut? Ya, ngerti saya. Jadi dalam sini pemilihan tabel apakah sangat tergantung pada penyakit? Iya, ya. Jadi biasanya kalau diabetes gangren 14 meter 2,4, ya kan? 3 kali 30 menit, ya kan? Dengan interval udara tekan 5 menit 2 kali 5 menit. Ya, kalau kelainan-kelainan seperti Parkinson, Huntington, kemudian Alzheimer, itu biasanya tekanannya 10 meter di 2 ATA 3 kali 20 menit ya. Saya mengatakan gini karena saya hafal gitu ya. Nanti kamu hafal sendiri itu tiap hari ya, ngobatin. Pokoknya contoh decompression nah, sesuai dengan tabel tadi. Nah, ada tabel 5 US Navy, 6 tabel 6A US Navy ya kan, 6A US Navy itu. Ada tabel klinis 14 meter 2,4 3 kali 30 menit seperti tabel itu, seperti untuk diabetes gangren bisa diobatin, penyakit stroke bisa ya kan. Jadi sangat bergantung pada kelainan pada pasien maupun kelainan metabolik atau tua. Ya, kalau cancer biasanya kalau cancer kan radikal oksigen spesiesnya, apalagi kalau setelah radioterapi atau dengan kemoterapi, radikal oksigen spesiesnya kan tinggi. Nah, biasanya tekanannya tidak melebihi 10 meter. Ya, 2 ATA 3 kali 20 menit. Jadi cuma 1 jam ya. Kalau gangren 3 kali 30 menit. Jangan ngiri sama saya sih, kok hafal, orang tiap hari kerjanya ya. Ya. Nanti Anda hafal sendiri kok. Ya, nggak usah dihafal gitu-gituan. Lihat aja, oh tabel ini, laksanakan, lama-lama hafal sendiri. Ya, lanjut.